Gadis ini bernama Xiao Mei. Orang-orang seperti namanya cantik dan berkelas. Bos selalu makan tahunya. Xiao Mei memberinya pukulan fatal. Tepuk-tepuk wajahnya dengan mudah. Katakan padanya, saya tidak setuju. Kenakan sepatu bot dan gunakan rambut terbuka. Di dalam mobil, Xiao Mei pulang. Kemalangan tidak pernah datang sendiri-sendiri. Xiao Mei menangkap pacarnya di tempat tidur begitu dia masuk. Xiao Mei yang marah mengajari mereka pelajaran ini. Saya akan memberikannya kepada Anda jika Anda ingin memeriksa sampah. Saya tidak diam-diam meminta seorang pria dan wanita tua. Xiao Mei ingin pergi mengemudi. Tanpa diduga, pria menjilat wajahnya dan berkata, "Pergilah sendiri. Mobil berikan padaku." Sekarang Xiao Mei benar-benar ada di kepalanya. Anda makan punyaku, gunakan punyaku. Tergelincir. Masih menginginkan mobil sekarang. Omong kosong apa ini? Xiao Mei memberikan pukulan pada bajingan itu. Canan ini melihat wajahnya terkoyak. Dia membalas dan memukul Xiao Mei. Tepat saat pukulan kedua akan segera dilakukan. Seorang paman muncul dan menyelamatkannya. Dan membantu mengajari bajingan itu. Dia sudah ada di dalam mobil ketika Xiao Mei bangun. Padahal, saat paman mengundurkan diri sejak kecil, sudah memperhatikannya, ini akan membantunya. Ternyata perempuan paman itu dibunuh oleh bos sekte. Cucu yang baru lahir juga akan dikorbankan. Kali ini pamannya ada di sini untuk menyelamatkan ponakannya. Xiao Mei membayar pamannya. Berjanji untuk membantu paman menyelamatkan orang. Di sisi lain seorang anak yang kuat menemukan bajingan. Segera setelah dia masuk, tanyakan apakah dia telah melihatnya. Sebutkan orang ini. Bajingan itu terasa sakit di sekujur tubuh. Lakukan saja lagi. Untuk mengatakan bahwa bajingan ini juga tidak beruntung. Qiangxi bukanlah seorang vegetarian. Dia lolos dari serangan Canan. Menendang dan melipat tongkat baseball. Paku bajingan itu langsung ke dinding. Bajingan itu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tempat pertama, Qiangxi menyingkirkan bajingan itu. Begitu dia keluar, Qiangxi bertemu dengan paman polisi itu. Hadron mengeluarkan koin dengan lebih tenang. Saat ini koin itu jatuh. Menjadi dokumen FBI. Polisi ini menjadi adik laki-laki Qiangxi. Membantu Qiangxi mengejar paman. Di malam hari, Xiao Mei dan paman masing-masing memesan permainan dewasa. Pada masa Xiao Jiu, anggota sekte dikejar. Tetapi permainan dewasa tidak mencegah paman dari menembak. Mudah dipecahkan. Paman pun sengaja melepaskan seorang junior. Dengan cara ini, Anda dapat menemukan basis pemujaan dengan mengikuti adik laki-laki. Tapi saudara polisi Qiangxi ada di sini lagi. Tidak ada kata-kata, tembak dengan pistol. Xiao Mei sama sekali tidak lembut. Tepat saat mereka mengejar bocah kultus itu. Lewati saja Hadron. Saat berkendara ke Guanqiao, Qiangxi mengendarai mobil polisi untuk mengejar. Awalnya Qiangxi ingin berbicara dengan pamannya. Tetapi pamannya meminta Xiao Mei untuk mengeluarkan senjata pamungkas di kursi belakang. Hadron mengubah wajahnya saat melihatnya. Ini adalah pistol pembunuh. Pistol menyeka wajah Qiangxi dan lewat. Mobil polisi membalikkan ke jembatan. Pamannya mengejar adiknya ke gereja. Akhirnya bertemu dengan cucu perempuannya. Tapi dikelilingi oleh geng kultus yang menjaga di sini. Betapa keras kepala. Bos sekte itu menembak mata kiri pamannya. Juga membawa Xiao Mei. Siap menjadi istriku. Xiao Mei berjuang keras. Namun bagaimanapun juga, ada perbedaan yang sangat besar antara pria dan wanita. Melihat Xiao Mei akan dibunuh oleh bos sekte, Xiao Mei menyambar liontin bos itu. Terjun ke dada bos. Bos memohon untuk menembak Xiao Mei. Paman benar-benar menyetir ke sana pada saat kritis. Xiao Mei melompat ke mobil pamannya pada waktu yang tepat. Mengambil tangan paman. Hanya level menembak master stroke tubuh manusia. Orang-orang ada tepat di depan Anda. Juga melewatkan satu tembakan. Tapi dia merusak mobil paman. Dikelola sendiri. Xiao Mei membantu perban paman. Sambil bertanya bagaimana pamannya selamat. Sebenarnya pamannya sudah lama meninggal. Saya baru saja melihat putri saya terbunuh. Cucu untuk dikorbankan. Merampok pistol pembunuhan dengan satu gigitan. Kembali. Untuk menyelamatkan ponakan perempuan. Hadron adalah utusan neraka yang tidak mengejarnya. Paman meminjam mobil dari seorang teman. Satu, dia tidak ingin Xiao Mei terus mengambil risiko dengannya. Tapi Xiao Mei sudah lama jatuh cinta dengan pria heroik ini. Harus mengikutinya. Hadron di sisi lain sangat puas. Apa sih yang orang-orang ini lakukan? Membuat paman jadi putus asa. Ia menemukan adik laki-laki dan menanyakan seluk-beluk. Di jalan untuk mengejar orang. Dihentikan oleh polisi lagi. Saat ini Qiangxi sedang mengemudikan truk tangki. Berlari ke jalan langsung dari paman di belakang. Biarkan paman terus mengejar. Saat Hadron dikepung. Banyak orang yang mengepung. Ini sertifikat FBI lagi. Semuanya sudah selesai. Paman dan Xiao Mei akhirnya datang ke markas pemujaan.
Grup ini masih peduli di sini. Qiangxi menangkap Xiao Mei dan mengancam paman. Kembalilah ke neraka dengan dirimu sendiri setelah kamu selesai. Jika tidak, aku akan membunuh Xiao Mei. Paman hanya bisa setuju. Saya melihat paman memegang senjata tajam di tangan. Melaju ke base camp. Tidak banyak orang yang kejam. Tiba-tiba, semuanya berakhir. Keahlian menembak bos pada dasarnya adalah roda bayi. Langsung terkena tembakan paman. Jiwa terbang menjauh. Paman akhirnya menyelamatkan pamannya. Sekarat. Paman memberikan cucunya, tos ke Xiao Mei. Xiao Mei menangis. Akhirnya jatuh cinta dengan yang bisa diandalkan. Masih mati. Pada akhirnya Hadron memanggil mobil mewah neraka. Menjemput paman. Saya berharap pacar berikutnya Xiao Mei adalah orang normal. Saya Leng. Ikuti saya, edisi selanjutnya akan lebih seru.